Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul merancang suatu usaha yang beranggotakan Kaila Raisa Emalia, Aisyah Rizqullah Rajmadani, Nabila Citra Wijaya, dan Utami Puji Astuti. Baik teman-teman, jadi pada slide pertama ini ada definisi merancang usaha dalam kewirausahaan. Rencana bisnis merupakan alat untuk memproyeksikan dan menganalisis pengambil keputusan dan pembuat kebijakan di masa depan. Maka, perencanaan bisnis merupakan bagian penting dari kesuksesan sebuah perusahaan. Dalam rangka untuk mempertajam rencana yang diantisipasi dalam menentukan arah tujuan dan cara mencapai tujuan yang diinginkan, rencana bisnis dapat berubah menjadi pedoman strategis. Maka, rencana bisnis perlu mempertimbangkan lingkungan eksternal dan internal perusahaan untuk mengidentifikasi arah yang tepat dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Pada slide selanjutnya, di sini ada aspek-aspek dalam merancang usaha dalam kewirausahaan. Yang pertama, di sini ada aspek manajemen. Jadi, pada tahap ini dijelaskan tata cara pengelolaan usaha yang akan dijalankan sehingga diperlukannya data-data dan informasi tentang A. Kepemilikan perusahaan, B. Permodalan perusahaan, C. Pembagian kepemilikan perusahaan, yakni persentase kepemilikan dan modal, jika perusahaan dimiliki oleh 2 orang atau lebih, D. Pengurus dan pengelola perusahaan, E. Gaji pengurus dan pengelola perusahaan. Yang kedua, ada aspek pemasaran. Aspek ini menentukan kesuksesan bisnis. Jadi, pada aspek ini harus dipaparkan mengenai strategi pemasaran sebuah produk. Salah satu hal yang bisa digunakan adalah rumus 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Yang ketiga, ada aspek produksi atau operasional usaha. Aspek teknis produksi ini memuat semua hal yang meliputi pemilihan lokasi, persiapan, produk, serta proses produksi. Selanjutnya, yang keempat, aspek keuangan. Aspek keuangan meliputi jumlah modal awal yang akan dikeluarkan untuk membangun bisnis, biaya produksi, dan biaya operasional bisnis. Yang kelima, ada aspek produksi. Aspek produksi ini meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Contohnya meliputi jumlah mesin, kapasitas produksi harian atau bulanan, rata-rata bulanan, sumber bahan baku, jenis barang yang dijual, sumber barang, dan seterusnya. Selanjutnya, tujuan dalam merancang usaha kewirausahaan. Tujuan dari merancang usaha adalah untuk menciptakan pedoman yang jelas dan terstruktur bagi perusahaan untuk mencapai tujuan dan visi jangka panjangnya. Hal ini termasuk mengidentifikasi tujuan spesifik, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh proposal yang sudah kami cari. Di sini kelompok kami itu mencantumkan ada 3 jenis proposal ya teman-teman. Nah, yang pertama ini contoh proposal tentang kopi gula aren. Nah, di sini tuh ada beberapa bagian. Mungkin saya akan menyebutkan bagian-bagiannya saja teman-teman. Di sini tuh ada analisis tentang peluang usaha, kayak analisis SWOT. Lalu di sini juga dijelasin juga kayak bahan-bahannya, segmentasi pasarnya, proyeksi target, aspek keuangan, biaya operasional per buahnya, terus break even point-nya, terus laba atau keuntungan, terus ada estimasi modal juga, dan yang terakhir di contoh proposal ini tuh ada proyeksi pendapatan dan juga biaya.
Oke, lanjut ke contoh kedua dari proposal usaha yang sudah kami cantumkan ini. Nah, kalau di contoh proposal usaha ini tuh tentang bakwan Hungaria dengan cita rasa kentang Indonesia. Nah, kalau di contoh proposal ini tuh ada data pribadinya, ada data usaha, dasar pemikiran, lalu ada tujuan dari usaha ini tuh apa, terus terkait dengan detail produk juga di sini dicantumin kayak bahan baku, proses, dan kapasitas. Lalu ada pasar dan strategi pemasaran juga di sini dilampirkan. Kemudian ada aspek sumber daya manusia, lalu ada biaya produksi dan kebutuhan modal, terus lalu ada proyeksi pendapatan dan juga biaya. Oke, lanjut ke contoh proposal yang terakhir, yaitu yang ketiga. Di sini tuh tentang ayam geprek pedas nikmat. Nah, kalau di contoh proposal ini tuh, di sini tuh ada bagian yang menjelaskan tentang alat dan bahan, terus ada proses produksinya juga di sini dijelasin, terus lokasi usahanya, terus analisis keuangannya, seperti biaya bahan baku untuk satu porsi, terus asumsi porsi produksi, lalu yang kemudian ada biaya keuntungan, terus selanjutnya itu ada sasaran produk seperti targetnya tuh apa nih dari usaha ini, terus ada strategi pemasaran. Jadi kurang lebih dari ketiga contoh proposal ini kurang lebih hampir mirip ya teman-teman isinya. Kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya adalah merancang usaha dalam kewirausahaan adalah pedoman strategis yang penting untuk membangun, mengembangkan, dan mengelola bisnis secara sistematis, berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi peluang dan resiko sekaligus menarik kepercayaan investor. Perencanaan ini mengintegrasikan 4 aspek utama manajemen, pemasaran, produksi, dan keuangan guna menciptakan sistem yang efisien. Tujuannya adalah menciptakan arah yang jelas, meningkatkan kinerja operasional, dan memaksimalkan profitabilitas serta pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya ada saran. Dalam merancang usaha, sebaiknya pengusaha melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap aspek yang akan dijalankan, terutama dalam hal pemasaran dan keuangan. Pengusaha juga perlu meninjau dan memperbarui rencana bisnis secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan pasar dan teknologi. Selain itu, penting untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan rencana agar tercipta sinergi dan keselarasan tujuan. Dengan demikian, perencanaan usaha dapat menjadi landasan kuat bagi keberhasilan dan keberlanjutan bisnis di masa depan.